Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang sering disebut dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke Syria membawa barang dagangannya dan bertemu dengan seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Kemudian Rasulullah dan Khadijah menikah dan Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Menjelang usia 40 tahun selama 1 bulan, setiap tahunnya Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hiro. Ketika usianya 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Perjalanan dakwah Rasulullah terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Pada periode Mekah, Rasulullah berdakwah dengan bertahap. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Yang kedua secara terang-terangan. Namun dari sekian banyak yang datang, hanya Abu Thalib yang mendukung Rasulullah dan semuanya menentang. Periode Madinah. Setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah segera menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar mempersiapkan segala keperluan yang diperlukan dalam perjalanan. Hari Senin malam Selasa, Rasulullah ditemani Abu Bakar dalam perjalanannya menuju kota Yastrib. Keduanya singgah di Gua Thur. Pada malam ketiga, mereka keluar dan melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Setelah sampai di kota Yastrib, beliau melepaskan tali kekang untanya dan membiarkan berjalan sekehendaknya. Berbeda dengan periode Mekah, di Mekah Rasulullah hanya berfungsi sebagai Rasul, tetapi di Madinah beliau selain seorang Rasul juga menjadi kepala negara. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Adapun langkah dakwah Nabi yang pertama dilakukan di Madinah yaitu membangun Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun bertujuan untuk membangun masyarakat Madinah supaya peradaban yang ada di Madinah bisa berkembang dengan baik. Sejak saat itulah Yastrib dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, perjanjian dengan pihak Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi, agama mereka, dan bagi orang mukmin, agama mereka. Orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Yang ketiga, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi mengukuhkan ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara golongan Ansor dan Muhajirin dan mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan. Kesepakatan saling membantu antara Muslim dan non-Muslim pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan orang di Madinah. Yang pertama orang-orang Muslim, yang kedua orang-orang Arab dan kaum non-Muslim, yang ketiga orang-orang Yahudi. Rasulullah melakukan kesepakatan dengan mereka untuk terjaminnya sebuah kedamaian. Untuk mengatur roda pemerintahan, semua elemen masyarakat Madinah secara bersama-sama menandatangani sebuah dokumen yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah undang-undang yang mengatur sistem sosial, politik masyarakat pada waktu ini. Melalui Piagam Madinah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama, atau disebut civil society. Dari istilah itulah maka ideal dalam proses berbangsa dan bernegara tercipta masyarakat adil, terbuka, dan demokratis.